Selamat malam, perkenalkan nama saya Juliana Jafriani, saya dari kelas A4 dengan NIM 20, 22, 62, 12, 11, 67. Di sini saya akan mempresentasikan materi 3, yaitu mengenai elemen-elemen ruang dalam. Elemen-elemen ruang dalam yaitu meliputi yang pertama ada lantai, yang kedua dinding, yang ketiga plafon. Di mana lantai itu merupakan bagian paling bawah dalam sebuah ruangan dan juga lantai itu memiliki fungsi sebagai penunjang aktivitas dalam ruang dan membentuk karakter ruang serta menghalangi pertukaran suhu dari luar ruangan ke dalam maupun sebaliknya. Yang kedua adalah dinding. Dinding adalah struktur yang memiliki fungsi untuk membatasi ruangan dalam bangunan menjadi bagian-bagiannya masing-masing dan juga melindungi suatu area. Yang ketiga adalah plafon. Plafon adalah bagian konstruksi bangunan bagian atas yang berfungsi untuk menutup atap sebuah bangunan. Pada dasarnya, fungsi utama plafon adalah mencegah panas dan dingin agar tidak langsung masuk ke rumah dari atap. Yang kedua, di sini adalah materi bukaan. Bukaan atau ventilasi. Bukaan atau ventilasi adalah tempat di mana sirkulasi baik itu manusia ataupun udara masuk dan keluar pada suatu bangunan. Lokasi bukaan biasanya dikaitkan dengan jendela dan pintu. Jendela memiliki beberapa skala, yakni skala privasi, skala normal, dan skala besar atau overhead. Skala privasi dan normal biasanya digunakan di rumah pribadi, sedangkan skala besar biasanya digunakan di villa ataupun hotel. Namun, namun sekarang banyak banyak rumah pribadi yang mulai menggunakan skala besar. Ada juga beberapa jenis-jenis bukaan jendela, antara lain jendela mati atau yang disebut dengan fixed. Jendela sliding, jendela double hung, jendela engsel samping, jendela engsel bawah atau atas, jendela teluk atau jendela kisi-kisi, dan jendela skylight. Jendela teluk dan skylight jendela teluk dan skylight sendiri tidak terlalu sering digunakan di Indonesia. Untuk mengontrol panas yang masuk bisa dilakukan dengan menggunakan jendela atau bukaan yang lebih kecil. Orientasi jendela perlu diperhatikan agar tidak terpapar langsung dengan sinar matahari. Mengendalikan orientasi jendela lebih mudah dibandingkan treatment untuk meredam panas dari luar. Untuk bukaan yang besar, harus dilihat ruang cahaya yang masuk agar aktivitas tidak berada di ruang cahaya tersebut. Eh, yang terakhir adalah bukaan pintu. Bukaan pintu adalah akses fisik untuk memasuki suatu ruangan. Pintu juga mengontrol view, udara, cahaya, dan suara ruangan. Tata letak pintu sangat berpengaruh pada hal di dalam ruangan, seperti peletakan furnitur dan aktivitas atau ruang gerak di dalam ruangan tersebut. Contohnya, dua pintu yang berhadapan dapat membagi zona atau ruang gerak dalam ruangan. Jenis pintu yang digunakan juga sangat penting agar tidak menghambat pergerakan. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Selamat malam.